Halo kawan-kawan, dalam video ini kita akan membahas beberapa tokoh terkenal yang dikenal luas hingga sekarang. Siapa saja mereka, dan apa yang membuat mereka begitu berpengaruh. Mari kita mulai videonya. Bayangkan kita kembali ke awal abad ke-19, tepatnya tahun ke-1791, di sebuah kota kecil bernama Charlestown, dekat Boston. Lahirlah seorang bayi laki-laki pada tanggal 27 April. Bayi itu diberi nama Samuel Finley Breeze Morse. Tak ada yang menyangka, anak kecil ini kelak akan mengubah cara manusia di seluruh dunia berkomunikasi. Samuel lahir di sebuah keluarga yang sederhana, namun penuh disiplin. Ayahnya, Jedediah Morse, adalah seorang pendeta yang juga dikenal sebagai penulis buku geografi pertama di Amerika. Bayangkan, di masa itu, Amerika masih muda sebagai negara, dan buku ayah Samuel sangat terkenal karena membantu banyak orang mengenal peta dan dunia. Dari ayahnya, Samuel belajar tentang pentingnya pendidikan, kerja keras, dan iman. Ibunya Elizabeth Ann Finley Breeze adalah sosok yang lembut. Dari sang ibu, Samuel mendapat kasih sayang dan dukungan moral. Ia tumbuh dalam keluarga yang menghargai ilmu pengetahuan sekaligus nilai-nilai agama. Jadi, sejak kecil Samuel sudah terbiasa dengan suasana rumah yang penuh diskusi, bacaan, dan juga aturan yang ketat. Samuel kecil adalah anak yang penuh rasa ingin tahu. Ia senang mengamati benda-benda di sekitarnya. Suka bertanya, kenapa dan bagaimana. Namun, seperti banyak anak-anak lain, ia juga punya hobi yang mungkin tidak disangka-sangka. Ia sangat suka menggambar. Ia akan mengambil kertas, arang, atau apa saja yang bisa ia gunakan untuk membuat sketsa. Dari sini, bakat seninya mulai terlihat. Waktu kecil, Samuel bersekolah di sekolah lokal, lalu melanjutkan ke Yale College. Nah, ini menarik. Di Yale, ia sebenarnya belajar teologi dan filsafat sesuai keinginan ayahnya, tetapi Samuel diam-diam lebih tertarik dengan dua hal lain: seni lukis dan ilmu pengetahuan alam. Di kampus, ia sering mengikuti kuliah tambahan tentang listrik dan eksperimen ilmiah. Meski saat itu listrik masih jadi sesuatu yang baru dan misterius, namun meskipun Samuel tertarik dengan ilmu, hatinya masih condong pada seni. Ia mulai bermimpi suatu hari bisa menjadi seorang pelukis terkenal. Bahkan setara dengan seniman-seniman besar di Eropa, cita-cita ini membuatnya kadang berbeda pandangan dengan ayahnya, yang lebih menginginkan Samuel fokus pada jalur serius seperti pendeta atau cendekiawan. Tapi begitulah Samuel kecil, keras kepala, penuh semangat, dan punya imajinasi yang besar. Ia percaya bahwa dengan menggambar, ia bisa mengekspresikan dunia sesuai caranya sendiri. Kalau kita bayangkan sejenak, di masa itu, belum ada telepon, apalagi internet, dunia terasa sangat luas dan terpisah-pisah. Samuel kecil belum tahu bahwa di balik kecintaannya pada seni dan rasa ingin tahunya terhadap sains, ia sedang mempersiapkan diri untuk menemukan sesuatu yang suatu hari akan menyatukan dunia. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Yale, Samuel Morse semakin yakin dengan satu hal. Hatinya bukan di buku teologi atau di mimbar gereja, tapi di kanvas dan kuas lukisan. Sejak kecil ia suka menggambar, dan kini ia ingin menjadikannya sebagai jalan hidup. Namun, mimpi itu tidak mudah. Di Amerika awal abad ke-19, profesi sebagai pelukis tidak dianggap sebagai pilihan yang serius. Banyak orang masih menganggap seni hanya hobi, bukan pekerjaan. Ayah Samuel, Jedediah, sempat ragu. Ia ingin anaknya jadi pendeta atau ilmuwan, bukan seniman. Tapi Samuel keras kepala. Ia berkata kepada ayahnya bahwa hidupnya akan bahagia kalau ia bisa menciptakan keindahan lewat lukisan. Akhirnya, setelah melewati perdebatan, keluarganya mendukung. Samuel pun berangkat ke Inggris untuk belajar seni, tepatnya ke kota London, pusat seni dan budaya dunia pada masa itu.
Bayangkan perjalanan panjang dengan kapal layar, berminggu-minggu di laut, hanya untuk mengejar sebuah mimpi. Di London, Samuel masuk Royal Academy of Arts, sebuah sekolah seni bergengsi. Disinilah ia benar-benar ditempa menjadi seniman. Ia belajar teknik melukis klasik, mempelajari karya para maestro Eropa, dan mulai mengasah keterampilan menggambar wajah manusia. Samuel sangat berbakat dalam potret, yaitu melukis wajah orang. Hasilnya begitu hidup, seolah-olah orang di dalam lukisan itu bisa berbicara. Salah satu gurunya bahkan memuji Samuel sebagai murid yang rajin dan penuh semangat. Karyanya mulai menarik perhatian, dan ia sempat ikut serta dalam pameran seni di London. Itu pencapaian besar untuk pemuda Amerika yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Eropa, tetapi hidup di London bukan hanya belajar. Samuel juga mengalami rasa rindu rumah yang dalam. Ia merindukan keluarganya, tanah kelahirannya, dan suasana Amerika. Namun rasa rindu itu justru membuatnya semakin bersemangat. Ia ingin kembali ke Amerika bukan sebagai orang biasa, tetapi sebagai seniman terkenal yang membawa kebanggaan. Akhirnya, setelah beberapa tahun belajar dan berkarya, Samuel pulang ke Amerika. Ia membawa serta keterampilan, pengalaman, dan harapan besar. Di sana, ia mulai menerima pesanan melukis potret dari keluarga kaya. Bayangkan suasana ruang kerja Samuel, kanvas besar, cat minyak, dan cahaya lampu lilin yang menyinari wajah kliennya. Dengan telaten, ia menggoreskan kuas, menangkap ekspresi, dan mengabadikan momen. Salah satu karyanya yang terkenal adalah potret George Washington, yang ia lukis berdasarkan gambar lama. Lukisan itu membuat namanya semakin dikenal. Ia juga melukis tokoh-tokoh penting pada zamannya, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat, John Adams. Namun, meskipun karyanya dihargai, kehidupan sebagai pelukis tidak selalu mudah. Kadang ia mendapatkan banyak pesanan, kadang hampir tidak ada. Uang yang ia hasilkan tidak stabil, tapi Samuel tetap bertahan, karena baginya, seni adalah panggilan hati pada masa ini. Samuel belum memikirkan penemuan besar yang akan mengubah dunia. Ia hanya ingin dikenal sebagai seniman. Ia percaya, dengan lukisan, ia bisa mengabadikan sejarah dan meninggalkan jejak. Tapi, seperti dalam banyak kisah besar, hidup sering memberi kejutan. Samuel tidak pernah tahu bahwa perjalanan dan pengalaman inilah yang perlahan akan membawanya ke arah lain. Dari seorang pelukis yang bermimpi tentang keindahan, ia akan bertransformasi menjadi penemu yang membawa revolusi komunikasi. Sekembalinya dari Inggris, Samuel Morse datang dengan semangat besar. Ia sudah terlatih di sekolah seni terbaik, punya pengalaman internasional, dan siap menjadi pelukis ternama di tanah kelahirannya, Amerika. Awalnya, semua berjalan cukup baik. Beberapa orang kaya dan tokoh penting memintanya untuk membuat potret. Lukisan-lukisan Samuel dikenal detail dan hidup, terutama dalam menangkap ekspresi wajah. Namun, kenyataan pahit segera datang. Hidup sebagai seniman di Amerika awal abad ke-19 ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Amerika belum benar-benar menghargai seni. Banyak orang lebih memilih menghabiskan uang untuk bisnis, tanah, atau hal-hal praktis, ketimbang membayar mahal untuk sebuah lukisan. Pesanan yang ia terima tidak selalu stabil. Kadang ia bisa hidup layak dari lukisan, tetapi sering juga ia kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Samuel menikah dengan seorang wanita bernama Lucretia Pickering Walker. Dari pernikahan ini, ia sangat berbahagia. Apalagi saat dikaruniai anak, Samuel merasa hidupnya lengkap, punya keluarga yang ia cintai, dan karier seni yang mulai tumbuh. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tahun 1825 menjadi salah satu masa paling kelam dalam hidup Samuel. Saat ia sedang berada jauh dari rumah, mengerjakan pesanan lukisan di luar kota, kabar buruk datang. Istrinya, Lucretia, jatuh sakit. Samuel yang begitu mencintainya, langsung ingin pulang. Tapi,
Ingat, ini zaman sebelum kereta api cepat, sebelum telepon, apalagi internet. Informasi hanya bisa sampai lewat kurir atau surat, dan perjalanan memakan waktu berhari-hari. Tragisnya, ketika kabar sampai, semuanya sudah terlambat. Saat Samuel baru mengetahui kondisi istrinya, Lucretia sudah meninggal. Ia tidak sempat berada di sisinya di saat terakhir. Rasa duka itu menghantamnya dengan keras. Bisa dibayangkan betapa hancurnya hati Samuel. Kehilangan pasangan hidup di usia muda, ditambah rasa penyesalan karena tidak bisa hadir mendampingi, membuatnya sangat terpukul. Ia sempat merasa dunia begitu kejam, seolah belum cukup. Kehidupan finansialnya pun semakin sulit. Biaya mengurus anak-anak, ditambah pesanan lukisan yang tidak selalu ada, membuat Samuel sering berada di ambang kebangkrutan. Bahkan, ada masa ketika ia harus hidup sangat sederhana, nyaris miskin. Namun, penderitaan itu juga meninggalkan satu pelajaran penting dalam dirinya. Ia sadar, salah satu penyebab terbesar penyesalan dalam hidupnya adalah lambatnya komunikasi. Kalau saja kabar sakit istrinya bisa sampai lebih cepat, mungkin ia masih sempat bertemu untuk terakhir kalinya. Kesadaran ini diam-diam menetap di pikirannya. Meskipun saat itu ia belum tahu cara mengatasinya. Hari-hari berat itu menjadikan Samuel Morse pribadi yang lebih keras dan penuh tekad. Ia terus melukis untuk bertahan hidup, tapi hatinya mulai menyimpan pertanyaan, apakah ada jalan lain bagi manusia untuk bisa saling terhubung lebih cepat? Meskipun terpisah jarak jauh, Samuel masih belum punya jawabannya. Tapi seperti benih kecil, pertanyaan itu kelak akan tumbuh menjadi ide besar yang mengubah sejarah dunia. Tahun 1832, Samuel Morse baru saja menyelesaikan tugas melukis di Eropa. Setelah berbagai perjuangan sebagai seniman, ia akhirnya naik sebuah kapal besar yang akan membawanya pulang ke Amerika. Perjalanan itu memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, karena di zaman itu belum ada kapal uap yang cepat, apalagi pesawat. Di tengah samudra luas, kehidupan di kapal bisa terasa membosankan. Para penumpang biasanya mengisi waktu dengan berbincang, membaca, atau berjalan di dek sambil memandang ombak. Samuel sendiri, yang masih diliputi berbagai pikiran tentang hidupnya sebagai seniman, tentang keluarganya, dan tentang masa depan, sering termenung di tepi kapal. Namun, justru di perjalanan laut itulah sebuah pertemuan penting terjadi. Salah satu penumpang kapal adalah seorang ilmuwan muda bernama Charles Thomas Jackson, yang tertarik pada eksperimen listrik dan elektromagnetisme. Bayangkan suasananya. Di sebuah ruang makan kapal, para penumpang berkumpul, saling bercerita. Tiba-tiba Jackson mulai menunjukkan alat kecil dan menjelaskan sebuah penemuan baru, elektromagnet, kawat yang bisa berubah menjadi magnet ketika dialiri listrik. Ia bercerita bagaimana arus listrik bisa bergerak jauh lewat kabel dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Samuel yang tadinya hanya penasaran, langsung terhanyut. Ia mendengarkan dengan saksama. Matanya berbinar. Apakah listrik itu bisa dikirim sejauh apapun, sepanjang ada kawatnya? Tanyanya. Jackson menjawab. Secara teori, bisa, bahkan mungkin bisa digunakan untuk mengirim pesan. Percakapan itu menyentuh sesuatu yang dalam di hati Samuel. Ingat, ia pernah kehilangan istrinya karena kabar yang terlambat datang. Pengalaman pahit itu tiba-tiba muncul kembali di benaknya. Dan kini, di hadapannya terbuka sebuah kemungkinan. Bagaimana kalau listrik bisa digunakan untuk mengirim berita dengan cepat? Bahkan dalam hitungan detik, di Tenggalot, di antara suara ombak dan tiupan angin, benih ide besar itu mulai tumbuh. Samuel Morse, si pelukis, mulai membayangkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada lukisan. Ia berpikir, bagaimana kalau ada alat yang bisa mengirim pesan jarak jauh secepat kilat? Selama perjalanan pulang, ia tidak bisa berhenti memikirkannya. Ia membuat catatan, menggambar sketsa, mencoba menuliskan gagasan tentang sebuah sistem yang bisa mengubah pesan
menjadi sinyal listrik, lalu mengirimkannya melalui kabel. Mungkin pada saat itu, bagi penumpang lain, Samuel hanya terlihat seperti orang yang asyik main koret-koret buku catatan. Tapi, siapa sangka, coretan sederhana itu akan menjadi dasar bagi penemuan yang mengubah sejarah komunikasi manusia. Ketika kapal itu akhirnya berlabuh di Amerika, Samuel turun dengan wajah yang penuh tekad. Ia masih seorang pelukis, ya, tapi kini di dalam dirinya, ia membawa sebuah visi baru. Visi untuk menciptakan alat yang bisa menjembatani jarak, mengalahkan waktu, dan menyelamatkan banyak orang dari keterlambatan kabar. Dan dari situlah, perjalanan Samuel Morse sebagai penemu benar-benar dimulai. Sekembalinya ke Amerika, Samuel Morse masih dikenal sebagai seorang pelukis, tapi di balik aktivitas melukisnya, ia menyimpan sebuah rahasia besar. Catatan-catatan dari perjalanan kapal, berisi ide tentang alat komunikasi baru berbasis listrik. Bayangkan suasana ruang kerja Samuel di rumahnya. Di meja kayu sederhana, bertumpuklah kertas coretan, kawat, baterai sederhana, dan potongan logam. Dari seorang seniman, ia kini berubah menjadi ilmuwan otodidak yang sibuk bereksperimen hari demi hari. Ia mencoba merangkai alat, ia memasang kawat yang dihubungkan ke sebuah baterai, lalu ke sebuah elektromagnet. Setiap kali arus listrik dialirkan, jarum logam bergerak. Bagi orang awam, mungkin itu hanya benda yang bergetar, tapi bagi Samuel, itu adalah tanda pertama bahwa pesan bisa diubah menjadi sinyal. Masalahnya, Samuel bukan ilmuwan yang terlatih. Ia tidak belajar fisika atau teknik secara mendalam. Banyak orang di sekitarnya meragukan ide gilanya. Mana mungkin listrik bisa dipakai untuk kirim pesan, kata sebagian orang. Itu cuma fantasi. Namun, Samuel tidak menyerah. Ia percaya bahwa setiap titik dan garis yang ditimbulkan oleh jarum logam itu bisa diberi arti. Bayangkan ia duduk berjam-jam, mencatat, titik berarti satu hal, garis berarti hal lain. Inilah awal mula kode Morse yang sederhana. Tentu saja, prosesnya tidak mudah. Alatnya sering gagal bekerja. Kadang arus listrik terlalu lemah. Kadang jarum tidak bergerak. Samuel harus mencoba berkali-kali, memperbaiki kabel, mengatur sumber tenaga, bahkan membuat desain baru. Kesulitan lain adalah dana. Ia bukan orang kaya, dan eksperimen ini membutuhkan biaya. Untuk membeli kawat, baterai, dan peralatan lain, ia harus berhemat. Kadang, ia bahkan kembali melukis hanya untuk mendapatkan uang agar bisa melanjutkan percobaan. Meski begitu, semangatnya tak padam. Di dalam hatinya, ia merasa seolah sedang menjalankan misi besar. Setiap kali jarum elektromagnet itu bergerak, Samuel membayangkan sebuah dunia baru. Dunia di mana berita bisa sampai lebih cepat dari kuda tercepat, lebih cepat dari kapal paling kuat, bahkan hampir secepat cahaya. Perlahan-lahan, alat buatannya semakin membaik. Ia berhasil membuat sistem sederhana. Ketika tombol ditekan, arus listrik mengalir dan jarum di ujung kabel bergerak, menimbulkan tanda pada kertas. Tanda itu kemudian bisa dibaca sesuai kode. Inilah awal mula telegraf Morse. Meski belum sempurna, Samuel sudah bisa merasakan kekuatan penemuannya. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Jika aku berhasil menyempurnakan ini, dunia tidak akan pernah sama lagi." Tentu, orang-orang masih ragu. Sebagian menganggapnya hanya seorang pelukis yang main koba-koba ilmu listrik. Tapi di balik keraguan itu, Samuel tahu satu hal. Setiap penemuan besar selalu dimulai dari sebuah mimpi yang tampak mustahil. Dan mimpi itu kini sedang bergerak. Perlahan, di atas meja kayu kecilnya, bersama dengan dentuman kecil elektromagnet yang bergetar setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bereksperimen, Samuel Morse akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan penting. Membuat alat telegraf saja tidak cukup. Bayangkan, kalau sebuah alat hanya bisa menggerakkan jarum naik turun atau meninggalkan bekas goresan di kertas. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara manusia membaca tanda-tanda itu? Samuel sadar
Dibutuhkan sebuah bahasa baru, bahasa yang sederhana, tapi bisa mewakili semua huruf, angka, dan kata. Bahasa yang bisa diubah menjadi sinyal listrik, dikirim melalui kabel, lalu diubah kembali menjadi pesan yang dimengerti manusia. Di sinilah kecerdasan kreatifnya muncul. Samuel mulai bereksperimen dengan tanda-tanda sederhana. Ia menggunakan titik untuk sinyal pendek dan garis untuk sinyal pegang. Dengan menggabungkan titik dan garis dalam pola tertentu, ia bisa mewakili huruf-huruf alfabet. Contohnya, huruf E hanya berupa satu titik. Huruf tinggi hanya berupa satu garis. Huruf A adalah kombinasi titik lalu garis, dan seterusnya. Pada awalnya, sistem ini terlihat aneh. Bagaimana mungkin rangkaian titik dan garis bisa menggantikan bahasa? Tapi Samuel yakin, justru kesederhanaan inilah yang membuatnya kuat. Karena hanya ada dua simbol, kode ini bisa dikirim dengan cepat, bahkan menggunakan peralatan paling sederhana sekalipun. Samuel tidak bekerja sendirian. Ia mendapat bantuan dari beberapa sahabatnya yang lebih memahami aspek teknis, seperti Alfred Vail, seorang insinyur muda yang percaya pada idenya. Mereka menyempurnakan kode tersebut hingga lebih praktis dan mudah digunakan. Bayangkan suasana ruang kerja mereka. Samuel dan Alfred duduk di meja kayu panjang, dikelilingi gulungan kertas, catatan alfabet, dan alat telegraf sederhana. Suara ketukan kecil terdengar setiap kali mereka menekan tombol. Tik, 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 taak. Setiap ketukan itu mereka cocokkan dengan huruf, lalu membentuk kata. Semakin lama, kode itu semakin jelas polanya. Akhirnya, lahirlah sistem lengkap yang kini kita kenal sebagai kode Morse. Namun, tidak semua orang langsung kagum. Banyak yang menganggap kode ini terlalu rumit atau tidak akan berguna di dunia nyata. Beberapa bahkan mengejeknya sebagai bahasa rahasia yang hanya dipahami Morse dan temannya. Tapi Samuel tetap yakin. Ia tahu bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia punya cara untuk mengirim pesan jarak jauh dengan kecepatan hampir seketika. Dan bahasa baru ini, bahasa titik dan garis, adalah kunci utamanya. Bagi Samuel, kode ini bukan sekadar rangkaian simbol. Ia adalah jembatan. Jembatan antara kota dan kota, antara negara dan negara, bahkan antara manusia yang terpisah ribuan kilometer dari sebuah tragedi pribadi, dari kesepian seorang pelukis yang kehilangan istri karena kabar terlambat. Kini lahirlah sebuah sistem komunikasi yang akan menyelamatkan jutaan orang dari keterlambatan informasi, dan dunia sebentar lagi akan menyaksikan bagaimana rangkaian sederhana dari titik dan garis bisa mengguncang sejarah. Setelah bertahan-tahan bereksperimen, membuat kode, dan menyempurnakan alat telegrafnya, Samuel Morse kini berada di titik penentuan. Ia tahu, jika ingin dunia percaya, ia harus melakukan sebuah uji coba besar, sesuatu yang tak bisa lagi dianggap mainan. Seorang pelukis yang sok jadi ilmuwan, tahun 1844 menjadi tahun yang sangat penting. Pemerintah Amerika akhirnya memberi kesempatan kepada Morse untuk membuktikan penemuannya. Sebuah jalur kabel telegraf dipasang dari Washington DC ke Baltimore, sepanjang hampir 60 km. Bayangkan, pada masa itu memasang kabel sejauh itu adalah pekerjaan raksasa. Hari uji coba pun tiba. Ruangan sederhana di gedung Capitol Washington dipenuhi oleh pejabat, wartawan, dan orang-orang yang penasaran. Di meja depan, Samuel Morse duduk bersama alat telegrafnya. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena menyadari betapa pentingnya momen ini. Sebelum memulai, ia menuliskan sebuah kalimat dari Alkitab yang dipilih oleh putri salah satu temannya. What hath God wrought? Apa yang telah Tuhan perbuat? Kalimat itu penuh makna. Seolah-olah Morse ingin mengatakan, penemuan ini bukan sekadar karyanya, tapi sebuah anugerah yang lebih besar. Ia lalu menekan tombol alat telegraf. Tik-tak, tik-tik, taak, suara ketukan kecil
terdengar, mengalir melalui kabel sepanjang puluhan kilometer menuju Baltimore di ujung sana. Alat telegraf yang lain bergetar, jarum bergerak, meninggalkan jejak tanda titik dan garis di atas kertas. Seorang operator kemudian membaca tanda-tanda itu. Dan huruf demi huruf muncul. Kalimatnya jelas. What hath God wrought? Ruangan langsung hening. Semua orang yang menyaksikan tahu. Sesuatu yang luar biasa baru saja terjadi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah pesan dikirim melalui kabel listrik dari satu kota ke kota lain. Dalam hitungan detik, bayangkan, sebelumnya surat butuh berhari-hari naik kuda atau kapal untuk sampai. Sekarang, hanya dalam sekejap, kabar bisa berpindah puluhan kilometer, seolah-olah jarak tiba-tiba runtuh. Samuel Morse tersenyum lega. Semua kerja keras, semua keraguan, semua ejekan yang ia terima selama bertahun-tahun. Kini, penemuannya berhasil. Kabar keberhasilan uji coba itu menyebar dengan cepat. Surat kabar menulisnya sebagai tonggak sejarah baru. Banyak orang yang awalnya meragukan, kini mulai percaya. Dan dunia pun mulai membuka mata. Sebuah revolusi komunikasi sedang lahir. Tapi bagi Samuel sendiri, momen itu lebih dari sekadar pengakuan. Itu adalah jawaban atas luka lamanya. Ia tahu, jika telegraf ini menyebar luas, tidak ada lagi kabar yang terlambat, seperti saat istrinya meninggal. Kini, berita bisa datang tepat waktu, menyelamatkan banyak orang dari penyesalan yang sama. Hari itu, di tahun 1844, dunia berubah. Dan perubahan itu dimulai dari sebuah ruangan kecil dengan bunyi ketukan sederhana, titik dan garis. Setelah uji coba bersejarah di Washington dan Baltimore, tahun 1844, dunia tidak lagi sama. Alat kecil dengan ketukan titik dan garis itu membuktikan satu hal, jarak bukan lagi penghalang untuk berkomunikasi. Bayangkan suasana Amerika pada masa itu. Negara sedang berkembang pesat, kota-kota baru bermunculan, bisnis meluas, dan politik semakin kompleks. Semua itu membutuhkan satu hal yang sangat penting, informasi cepat. Sebelumnya, kabar antar kota hanya bisa dikirim lewat kurir berkuda atau kereta pos, bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Sekarang, dengan telegraf, pesan bisa sampai dalam hitungan menit. Tidak butuh waktu lama, pemerintah Amerika langsung menyadari potensi besar ini. Jalur telegraf mulai dipasang di berbagai kota, dari Washington ke New York, dari Philadelphia ke Boston. Jaringan kabel baja dan tembaga menjalar bagaikan urat nadi baru bagi negara muda itu. Bayangkan, di ruang-ruang kantor pos dan kantor berita, orang-orang duduk di depan alat telegraf, mengetuk kode Morse dengan cepat. Tik-tik-tak. Tik-tak, tik-tik. Sinyal itu kemudian diteruskan ratusan kilometer jauhnya, diterima operator lain, lalu diubah kembali menjadi kata-kata. Dunia pers adalah salah satu yang paling merasakan manfaatnya. Surat kabar yang sebelumnya hanya bisa melaporkan berita beberapa hari setelah kejadian, kini bisa memberitakan peristiwa pada hari yang sama. Perang, bencana, pertemuan politik, semua bisa sampai ke pembaca jauh lebih cepat. Tak hanya di Amerika, penemuan Morse segera menyebar ke Eropa, Inggris, Prancis dan Jerman mulai membangun jaringan telegraf mereka sendiri. Bahkan, pada tahun 1858, sebuah proyek raksasa berhasil mewujudkan mimpi yang sebelumnya dianggap mustahil. Memasang kabel telegraf di dasar Samudra Atlantik, menghubungkan Amerika dengan Eropa. Meskipun kabel pertama itu hanya bertahan beberapa minggu sebelum rusak, ia tetap menjadi bukti bahwa dunia benar-benar bisa terhubung lintas benua, seolah-olah bumi yang begitu luas tiba-tiba mengecil, karena kabar bisa menyeberangi samudra hanya dalam sekejap. Dampaknya luar biasa, perdagangan menjadi lebih cepat, karena harga barang dan pergerakan kapal bisa segera diketahui. Pemerintah bisa mengambil keputusan penting dengan informasi terkini. Bahkan, hubungan antar negara ikut berubah. Karena diplomasi kini bisa dilakukan dalam hitungan jam, bukan lagi berbulan-bulan.
telegraf dan kode Morse perlahan menjadi bahasa universal. Di stasiun kereta, di kantor berita, di pelabuhan, suara ketukan telegraf menjadi musik baru dunia modern. Dan di balik semua itu, nama Samuel Morse semakin dikenal. Dari seorang pelukis yang dulu hidup dalam kesulitan, kini ia menjadi tokoh penting yang karyanya digunakan di seluruh dunia. Namun, seperti banyak penemu besar, Samuel tahu bahwa penemuannya bukan hanya soal ketenaran. Bagi telegraf adalah jawaban bagi sebuah kebutuhan manusia yang paling dasar, kebutuhan untuk terhubung dari pesan pertama di Washington hingga kabel melintasi Atlantik. Dunia sedang memasuki era baru, era komunikasi cepat, dan semua itu dimulai dari titik dan garis sederhana. Dari sebuah meja kayu sederhana di rumahnya hingga ke ruangan megah gedung pemerintahan, penemuan Samuel Morse kini sudah menjelajahi benua. Telegraf dengan kode titik dan garis menjadi bahasa baru dunia, dan seiring dengan penyebaran alatnya, nama Samuel Morse pun semakin melambung. Bayangkan, seorang pelukis yang dulu sering dianggap gagal, kini berdiri di hadapan para pejabat tinggi negara, ilmuwan, dan raja-raja Eropa. Dari New York hingga Paris, dari London hingga Roma, orang-orang mulai mengenal siapa Samuel Morse. Namun, perjalanan menuju pengakuan itu tidaklah mulus. Di awal, banyak yang meragukan, bahkan berusaha merebut ide dan hak patennya. Morse harus berjuang di pengadilan untuk membuktikan bahwa dialah penemu telegraf dan kode yang dipakai dunia. Ia sering menghadapi tuduhan, perdebatan, bahkan fitnah. Tapi akhirnya, kebenaran menang. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa Samuel Morse memang penemu sah dari telegraf listrik. Putusan itu menjadi tonggak penting, bukan hanya untuk melindungi haknya, tapi juga mengukuhkan namanya dalam sejarah. Setelah itu, penghargaan demi penghargaan mulai berdatangan. Ia menerima medali emas dari pemerintah, gelar kehormatan dari universitas, bahkan penghormatan resmi dari berbagai negara di Eropa. Di Paris, ia disambut bak pahlawan. Di London, ia duduk bersama para ilmuwan besar. Bahkan, raja dan ratu di Eropa memberikan penghormatan padanya. Satu momen yang sangat berkesan terjadi ketika Morse berada di sebuah pertemuan internasional di Paris pada tahun 1858. Di sana, para wakil dari lebih dari 10 negara berkumpul, dan mereka sepakat memberikan medali khusus kepada Samuel Morse sebagai ucapan terima kasih atas penemuannya yang telah mempersatukan dunia. Bayangkan suasana itu. Seorang pria yang dulu hanya ingin jadi pelukis, kini mendapat tepuk tangan meriah dari para tokoh paling berpengaruh di dunia. Namun, Samuel Morse bukan tipe orang yang menjadi sombong karena ketenaran. Ia tetap sederhana. Dalam banyak pidatonya, ia selalu mengatakan bahwa keberhasilan ini bukan semata-mata karyanya, melainkan anugerah dari Tuhan. Ia merasa dirinya hanyalah alat kecil dari rencana besar yang jauh melampaui dirinya. Di usia senjanya, Samuel akhirnya bisa menikmati hidup lebih tenang. Ia menikah lagi, membesarkan anak-anaknya, dan hidup di sebuah rumah besar di New York, meski sudah tua. Setiap kali orang berbicara tentang telegraf, atau mendengar suara ketukan Morse code, nama Morse selalu disebut. Betapa kontras dengan masa mudanya yang penuh kesulitan. Dari pelukis miskin yang sering ditolak, menjadi seorang tokoh dunia yang dihormati. Samuel Morse kini bukan lagi sekadar seorang seniman. Ia adalah pahlawan komunikasi, modern tanggal, the 2nd of April, 1872. Di New York City, dunia kehilangan salah satu tokoh terpentingnya, Samuel Finley Breese Morse, sang pelukis yang menjadi penemu, menghembuskan napas terakhir pada usia 80 tahun. Kabar kepergiannya disambut dengan duka di banyak tempat, di Amerika, di Eropa, bahkan di belahan dunia lain. Orang-orang mengenangnya bukan hanya sebagai ilmuwan, tapi sebagai seseorang yang telah mengubah cara manusia berhubungan satu sama lain. Mari kita sejenak bayangkan, sebelum Morse, sebuah pesan dari New York ke Chicago bisa memakan waktu beberapa
hari dengan kurir berkuda. Kabar penting dari Amerika ke Eropa bisa membutuhkan berminggu-minggu. Di atas kapal laut, seorang ayah bisa kehilangan kesempatan melihat anaknya sebelum wafat, hanya karena berita yang terlambat setelah Morse. Semuanya berubah. Dalam hitungan menit, pesan bisa menyeberangi kota, negara, bahkan samudra. Dunia yang luas sial membuat manusia merasa lebih dekat satu sama lain. Telegraf ciptaan Morse adalah awal komunikasi modern. Dari sistem inilah lahir banyak teknologi lain. Telepon oleh Alexander Graham Bell yang memanfaatkan kabel untuk suara, bukan hanya titik dan garis. Radio oleh Marconi yang mengirim sinyal tanpa kabel, tapi masih menggunakan kode Morse dalam komunikasi darurat, hingga internet dan ponsel kita. Sekarang semua berdiri di atas pondasi yang diletakkan oleh Samuel Morse. Bahkan hingga hari ini, kode Morse masih hidup dalam dunia maritim dan penerbangan. Kode SOS tetap menjadi sinyal darurat internasional. Itu bukti bahwa ide sederhana, Samuel titik dan garis masih dipercaya sebagai bahasa universal yang bisa menyelamatkan nyawa Harrison Morse. Bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal harapan. Ia membuktikan bahwa manusia bisa mengalahkan batasan alam, bisa menembus jarak, dan bisa tetap terhubung meski dipisahkan ribuan kilometer. Dan jika kita melihat perjalanan hidupnya, ada sebuah pesan penting. Samuel Morse tidak langsung lahir sebagai ilmuwan jenius. Ia hanyalah seorang anak yang suka menggambar, seorang pelukis yang pernah miskin, seorang suami yang patah hati karena kehilangan istri. Dari kesedihan itulah lahir tekad untuk mencari jalan agar tragedi yang sama tidak menimpa orang lain. Sejarah mencatatnya, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia pantang menyerah. Hari ini, setiap kali kita mengirim pesan singkat lewat ponsel, melakukan panggilan video lintas benua, atau membaca berita dalam hitungan detik, ada jejak Morse di dalamnya. Ia mungkin sudah tiada, tapi suaranya masih bergema di setiap sinyal komunikasi yang kita gunakan. Samuel Morse telah meninggalkan dunia, tapi warisannya abadi.